Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra putri yang soleh solehah. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryuqni fahma amina ya robbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita belajar bahasa Indonesia yaitu mengenai macam atau jenis pencemaran lingkungan. Jenisnya yaitu yang pertama pencemaran udara. Ya, udaranya tercemar atau udaranya tidak baik atau kotor. Itu akibat dari asap pabrik atau asap kendaraan. Nah, makanya untuk asap kendaraan sama asap pabrik maupun kendaraan diusahakan memang meminimalkan polusi tersebut. Nah, artinya dikurangi, nanti mungkin mesinnya dibuat lebih bagus sehingga bisa mengurangi asap. Lalu pencemaran yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air itu dari sampah atau limbah pabrik yang dibuang ke sungai sehingga sungainya menjadi kotor. Makanya nanti itu sangat kita hindari. Sebelum sampah baiknya dibuang di tempat sampah. Lalu limbah ya nanti diolah dulu, atau supaya tidak diolah artinya disaring dulu ya di pabrik ataupun mungkin limbah keluarga itu ada penampungan dulu, baru setelah disaring bisa disalurkan ke sungai. Lalu yang kedua, pencemaran tanah. Ya, tanahnya menjadi tidak subur, contohnya karena tanah banyak plastik, banyak bahan non organik seperti plastik, karet, sehingga itu kan bisa dikatakan tidak mudah membusuk karena itu membuat tanahnya tidak subur. Lalu zat kimia. Nah, zat kimia itu contohnya ya sabun, ya lalu dari insektisida itu kan jika terbanyak sangat sembarangan di tanah-tanah banyak plastik, banyak zat kimia, nanti kan tanahnya jadi tidak subur. Makanya kan dibuat atau dikelompokkan ke suatu tempat tersendiri ya, seperti yaitu tadi sampah-sampah di tempat sampah, nanti biar didaur ulang atau nanti disendirikan oleh petugas, maka kan sampah itu disendirikan. Zat kimia juga dihindari, tidak banyak menggunakan zat kimia. Lalu yang keempat, pencemaran udara. Nah, contohnya dari suara mesin pabrik yang terlalu keras, pesawat terbang yang keras, maka nanti ke depan mungkin akan suaranya itu akan dibuat lebih tidak terlalu keras supaya tidak mengganggu terutama yang di dekat pabrik atau di dekat bandara. Biasanya pesawat terbang nanti kan di bandara, dekat bandara pasti sangat keras, mengganggu di sekitar bandara kan, orang di sekitarnya. Selanjutnya kita belajar tentang cara menjaga lingkungan. Cara menjaga lingkungan yaitu seperti membuang sampah di tempatnya, menanam pohon tanah yang gundul, tidak berburu secara liar sembarangan. Nah, ini kalau berburu hewan mungkin yang merugikan. Contohnya babi hutan yang banyak merusak tanaman pertanian petani, ya silahkan kalau itu diburu, tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, tidak membuang limbah ke sungai. Yang kelima, tidak menangkap ikan dengan racun atau bahan peledak. Kalau menangkap memakai pancing, jala atau jaring. Kemudian contoh perbuatan yang merusak lingkungan, ya kebalikannya dari tadi, membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, membuang limbah ke sungai, menangkap ikan dengan racun, bahan peledak, berburu hewan sembarangan. Nah itu. Nah kemudian ini kemarin bangun ruangnya Bapak baru memberikan contoh sedikit. Ini contohnya saya berikan lebih banyak. Ini ada balok, kerucut. Ini namanya 5 segi 4 karena bawahnya
segi 4. Kalau bawahnya segi 5 nanti namanya 5 segi 5. Ini seperti ini, 5 itu ada puncaknya, kerucut ya, hampir kayak 5 cuman alasnya lingkaran. Lalu ini kubus, ini balok. Nah, sama ya, ini balok, ini cuman ini berdiri. Ini prisma segi 3 karena alas sama tutupnya adalah segi 3. Kalau alasnya segi 5 ya nanti prisma segi 5. Alas sama tutupnya segi 5 ya prisma segi 5. Ini ada bola, lalu ini tabung seperti ini. Nah, ini contoh bangun ruang yang lain. Kemudian kemarin kita memberi nama, menentukan sisi, rusuk, atur ruas garis, bangun ruang. Nah, nih nama bangunnya ini balok A B C D E F G H seperti ini namanya. Jadi kalau ada hurufnya dicantumkan ya sesuai abjad seperti ini. Lalu jumlah sisinya ada 6. Contoh sisinya ini A B C D ya, bagian bawah, bagian atas, kiri, kanan. Nah, ini ya. Lalu jumlah rusuknya ada 12. Contoh rusuknya ini rusuk A, B, BC, CD, AD dan seterusnya ini B, F, FG. Nah, ada 12. Lalu titik sudutnya mudah ada 8 yaitu pada pojok-pojokan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu mudah ya. Untuk seperti ini hanya mengulang supaya lebih jelas. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini yaitu tambahan untuk pembelajaran ketiga ya. Jadi silakan disimak pembelajaran ketiga yaitu anak-anak biasa bermain di rumah, banyak permainan yang bisa dilakukan di rumah. Pilihlah permainan yang dapat membuatmu menciptakan suatu karya seperti yang dilakukan Inu dalam cerita berikut. Jadi ini ada cerita Inu membuat kerajinan dari membuat keramik. Keramik itu adalah kerajinan yang dari bahan tanah liat. Nah, nanti tanah liatnya dijemur. Kalau udah dijemur keras bisa dicat. Kalau mau lebih keras lagi, kalau untuk dijual itu dibakar dulu. Nah, kalau udah dibakar nanti udah keras sekali, udah bagus, nanti bisa dicat sangat bagus. Seperti kalau anak-anak di tempat kita di daerah Kasongan banyak. Nah, ini ada pertanyaan bawahnya bisa dijawab sesuai dengan bacaan. Bawahnya yaitu ini tentang antonim atau lawan kata. Ini contohnya basah, lawan katanya ya kering, lalu dekat ya jauh, banyak sedikit, berantakan rapi, basah kering, kotor, bersih. Kemudian anak-anak membuat kalimat dengan kata-kata antonimnya ini, kata-kata rapi, bersih, jauh, sedikit, kering. Contohnya umpamanya anak-anak berpakaian rapi. Nah, lalu yang bersih apa? Rudi menyapu rumah sampai bersih. Nah, umpamanya dan yang lain ya, mudah. Itu bebas untuk membuat kalimat. Nah, bebas pakai hanya pilihlah kata-kata yang baik, yang sopan. Itu. Kemudian selanjutnya ke halaman selanjutnya ya ini tanah liat itu kan banyak fungsinya untuk menanam, untuk membuat batu bata dan juga ini salah satunya juga untuk membuat kerajinan keramik. Dari tanah liat ini membuat tempat pensil dari tanah ini bisa bahannya tanah liat, air, cat air, kuas. Nah, ini seperti ini ya. Ini bisa dicat. Nah, ini silahkan dibaca. Ini dibaca, ada urutannya. Kemudian untuk halaman selanjutnya ini. Nah, ini tempat pensilnya. Kemudian bawahnya ini adalah membuat juga tempat pensil bisa berupa balok. Kemudian bawahnya ini namanya prisma segi 6. Anak-anak bisa mewarnai dan ini 5 segi 4. Anak-anak bisa mewarnai, silakan dengan warna yang berbeda boleh supaya bagus, silakan bebas. Kemudian halaman selanjutnya ini adalah benda yang
menyerupai bangun ruang. Nah, ini Rubik ini kayak kubus, yang ini bendanya kayak balok, yang ini kayak prisma segitiga, ini tenda kayak 5 segi 4. Anak-anak bisa menuliskan yang lain seperti atap rumah, nanti seperti 5 segi. Atap rumah itu seperti prisma ya, prisma segitiga ya. Kemudian bisa juga seperti rumah tapi bagian yang bawahnya itu kan bangunan rumah yang bukan atapnya itu seperti balok ya, atau anak-anak bisa menyebutkan almari seperti balok dan yang lain. Silahkan dituliskan bisa di bawah ini. Kemudian kita ke bab selanjutnya. Ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4 halaman 98. Nah, ini adalah menjaga udara agar bersih. Nah, ini adalah menjaga lingkungan, menyediakan kebutuhan hidup kita. Contoh, udara dan tumbuhan udara yang bersih dibutuhkan untuk bernapas. Tumbuhan dibutuhkan untuk menjaga kebersihan udara dan mencegah kekeringan. Untuk itu, kebersihan udara dan adanya tumbuhan perlu dijaga. Jadi, tumbuhan itu sangat berfungsi untuk kehidupan kita. Fungsinya banyak sekali. Nah, contohnya itu untuk menjaga agar kita kebutuhan air itu tercukupi, dan pada waktu musim penghujan menahan banjir karena air itu menyerap, tumbuhan itu menyerap air. Nah, ini beri tanda centang kegiatan menjaga udara bersih dan adanya tumbuhannya. Ini yang ini menanam dan membuang sampah di tempatnya yang lain mengganggu keadaan lingkungan ya. Ini membuat kotor sungai, ini membuat pencemaran udara, ini juga pencemaran udara, ini juga pencemaran udara, pencemaran tanah juga ya. Ini yang sampahnya berserakan. Kemudian kita ke halaman selanjutnya. Ini halaman selanjutnya yaitu kegiatan menanam ya. Anak-anak bisa lihat halaman 99, kegiatan menanam menjaga lingkungan. Ini contoh kegiatan menanam ya. Kemudian anak-anak bisa melihat ya, ini membuat kerajinan. Ini silahkan membuat kerajinan dari plastisin. Plastisin itu seperti tanah liat cuma berwarna-warni ya. Nah, plastisin tadi. Nah, ini lanjutnya yang plastisin ya. Kemudian kita ke, nah ini plastisinya bisa dibuat seperti ini. Kemudian ini balok, namanya kan ini baloknya balok KLMN OPGR. Nah, ini tadi sudah saya katakan ini rusuknya 12, sisinya 6, titik sudutnya 8. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini juga sama, ini sudah ada contohnya ya. Ini silahkan dilihat untuk menamakannya, ini kubus, lalu ini ada contohnya. Kemudian saya kira itu anak-anak pertemuan kali ini ya. Kita akhiri membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.